Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita untuk penyakit menular, yaitu dengan tema penyakit coronavirus atau COVID-19. Kita lihat penyebab penyakit coronavirus disease 2019 atau sering disebut dengan COVID-19 atau 19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia, di mana virus penyebab COVID ini dinamakan SARS-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis. Yang dimaksud zoonosis adalah bisa ditularkan dari binatang kepada manusia. Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing atau luwak, bisa juga ke manusia, dan MERS dari unta ke manusia. Kalau MERS itu biasanya vektornya unta. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan daripada COVID ini secara pasti belum diketahui. Bahkan ada juga yang mengatakan kelelawar ya. Cuma sampai sekarang semua itu masih dalam taraf penelitian secara pastinya. Kemudian coronavirus 19 telah dinyatakan sebagai pandemi sampai hari ini. Sejak awal 2020 sampai hari ini belum dicabut status sebagai pandemi COVID untuk dunia. Coronavirus adalah zoonosis atau virus yang ditularkan dari hewan kepada manusia, tetapi bisa juga dari manusia ke manusia yang lain. Kalau dari binatang kepada manusia itu zoonosis, tetapi bisa juga nanti setelah seseorang itu menderita, maka dia bisa menularkan kepada orang lain. Begitu seterusnya, artinya berantai begitu. Virus dan penyakit ini diketahui berawal di kota Wuhan di Cina, kita tahu sejak 2019, jadi kurang lebih sudah hampir 3 tahun per tanggal 21 Maret 2002 jumlah kasus mencapai 275.000 sekian jiwa yang tersebar di 166 negara termasuk Indonesia sampai hari ini termasuk Indonesia sampai hari ini pun belum selesai. Bahkan per hari ini yaitu tanggal 17 Juni 2021 untuk Jogja dalam satu hari tadi sudah 250-an lebih satu hari kasus positif cukup tinggi. Kalau di ranking secara nasional nomor 4, kalau nggak salah nomor 4 itu jadi cukup tinggi untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa berangsur-angsur turun dan mudah-mudahan cepat hilang pandemi itu dari negeri kita tercinta. Kemudian Presiden Republik Indonesia tentu Jokowi tahun kemarin sampai hari ini juga masih menyatakan status penyakit ini menjadi tahap tanggap darurat pada tanggal 17 Maret 2020. Presiden juga mengeluarkan keputusan atau Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, di mana gugus tugas ini bertujuan meningkatkan ketahanan secara nasional di bidang kesehatan, mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antara kementerian ataupun juga lembaga dan pemerintahan daerah atau Pemda, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19 dan meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional dan meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon terhadap adanya kasus COVID. Kemudian tanda dan gejala.
Gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Jadi kalau gejala klinis ya mirip dengan flu-flu yang lain ya, secara klinis. Hasil rongsen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru-paru. Ya, manusia punya dua paru-paru, ya, baik kanan ataupun kiri. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia. Ya, makanya diantaranya di dalam anamnesa penegakan diagnosa COVID itu diantaranya mesti ada pneumonia. Sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan tidak jarang ya sampai hari ini kita saksikan begitu besar ya tingkat kematian dari yang ditimbulkan COVID. Kemudian kita lihat berikutnya masa inkubasi, rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang yaitu 14 hari. Biasanya rata-rata 6 hari itu, nanti selebihnya itu recovery ya. Kalau kondisinya bagus, fit itu ya recovery, sehingga biasanya 14 hari itu sudah bisa keluar dari karantina kalau seseorang itu dinyatakan positif. Maka di sini sebenarnya penyakit di mana agent itu virus gitu ya, penyebabnya virus itu sebenarnya kata kuncinya bagaimana kita itu meningkatkan imun atau antibodi atau sistem pertahanan tubuh ya yang ada dalam tubuh kita ya, sehingga tatkala virus itu masuk maka sistem imun atau antibodi kita itu bisa melawan virus tersebut ya, begitu. Kemudian penularan, berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk, bersin ya, droplet misalkan orang bersin, ya, wajing gitu ya, ataupun orang batuk ya. Cuma pada saat itu dinyatakan tidak melalui udara ya. Cuma dalam perkembangannya sekarang sudah dinyatakan airborne disease. Jadi pada awal kasus belum dinyatakan airborne disease, artinya tidak menular lewat udara. Tapi terakhir sekarang sudah masuk pada taraf airborne disease, artinya bisa ditularkan lewat udara. Makanya di dalam prokes itu sangat ketat, diantaranya penggunaan masker ya, penggunaan masker. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien ya. Makanya tidak jarang ya terakhir-terakhir ini setelah awal-awalnya itu banyak orang umum yang kena, maka gelombang berikutnya banyak yang kemarin awal 2021 itu banyak yang terkena dari tenaga medis ya, entah itu dokter, entah itu perawat, bahkan di luar non medis pun yang di rumah sakit tetap dia punya resiko. Makanya ya kita ikhtiar ya, hati-hati, karena bagaimanapun rumah sakit, puskesmas atau fasdiankes itu tempat berkumpulnya orang sakit ya. Jadi kalau kita kerja di situ ya memang ikhtiar kita hati-hati ya. Ya selebihnya tawakal ya, karena bagaimanapun kita nggak tahu takdir kita masing-masing. Tetapi insya Allah kita niatannya baik, kita kerja di fasdiankes ya, membantu umat ya, sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan kemampuan kita ya, ikut sedikit banyak andil ya dalam penanggulangan pandemi COVID. Nah, terutama kita orang-orang kesmas tentu sangat dibutuhkan sekali dalam rangka upaya-upaya preventif ya. Kalau kuratif itu nanti urusannya dokter ya, preventif dan promotif ya. Jangan sampai kita menjadi malah orang kuliah di kesmas tapi malah berseberangan ya, berseberangan dengan kebijakan-kebijakan kesehatan. Misalkan kita anti vaksin misalkan, nah ini ya jangan ya, karena vaksin juga bagian daripada pencegahan ya, ikhtiar kita ya. Yo nggak pasti bisa mencegah 100%, kita juga manusia biasa kan, tapi ada ikhtiar, ada usaha ke sana. Tapi jangan justru kita malah orang-orang kesmas tapi malah anti vak ya, kita malah berkampanye melawan kebijakan kesehatan, kita menerima berita-berita hoax baik itu di YouTube ataupun di medsos yang lainnya. Nah ini yang nggak benar ya, jadi kita ambil ilmu itu dari sumbernya. Kalau kesehatan ya kita mengacunya kepada di Indonesia Kementerian Kesehatan misalkan seperti itu, kalau di dunia WHO ya itu aja.
karena itu adalah institusi resmi yang sah untuk mengeluarkan statement apapun ya terkait dengan berita COVID. Kemudian pencegahan secara umum ya, rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi diantaranya mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan ataupun air bersih. Nah, ini penting ya. Ataupun kalau nggak ada sabun bisa juga menggunakan alkohol. Jadi kalau dulu mungkin seseorang itu jarang cuci tangan, sekarang ini sangat dianjurkan ya, sangat dianjurkan untuk sering-sering cuci tangan. Misalkan kita habis dari melakukan apa perlu cuci tangan, kita mau apa kita cuci tangan. Misalkan contoh kita mau masuk pasar ya, kita cuci tangan untuk keselamatan orang lain. Kita keluar pasar cuci tangan misalkan. Nah, itu biar kita aman dari mungkin di pasar tadi ada sesuatu gitu ya. Makanya dikatakan sekarang new normal ya, yang melakukan yang kadang dulu jarang kita lakukan. Sebenarnya konsepnya di sini sederhana ya. Kalau dulu kita pernah dengar namanya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Konsepnya sangat sederhana. Insya Allah kalau itu dijalankan gitu ya, itu sudah merupakan bagian upaya pencegahan yang luar biasa ya. Kemudian pencegahan berikutnya yaitu menerapkan etika batuk dan bersin ya. Jadi tatkala seseorang batuk ataupun bersin dianjurkan menutup misalkan dengan tisu. Wah, dengan tisu biar tidak nyemprot ke udara ya. Karena tatkala nyemprot gitu ya, wajing gitu ya, udara nyemprot itu kan ada yang dispersinya besar, ada yang kecil, ada yang sangat kecil lembut, maka dia melayang-layang ya. Melayang-layang, maka tatkala itu ada kandungan virusnya kemudian dihirup seseorang, itulah yang berbahaya ya, itulah yang berbahaya ya. Kalau hanya sederhana droplet gitu ya, orang nggak mungkin menerima dahaknya orang lain gitu kan, kecil kan. Wah, tetapi tatkala seseorang batuk atau bersin tidak ditutup, nah disitulah ada dispersi ya, spray dari cairan-cairan yang keluar pada saat kita batuk atau bersin tadi, dan kalau itu mengandung virus itulah yang berbahaya. Kalau tidak pakai tisu bisa menggunakan tangan ya, tangan kanan atau tangan kiri, sehingga bersinnya itu tidak muncrat gitu ya, tidak menyebar ya, ke lingkungan. Kemudian yang ketiga, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar ya. Seperti tadi kita sampaikan, kelelawar itu yang dicurigai diantaranya ya. Kemudian menghindari kontak dekat dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernafasan seperti orang-orang batuk atau bersin. Sehingga kadang sekarang kalau kita di tempat umum ya, atau misalkan kita sholat gitu ya, kadang kalau sudah ada orang bersin itu sudah ada rasa fobi atau ketakutan itu ya, padahal mungkin batuk biasa atau bersin biasa tapi orang sudah wah gitu ya. Nah, itu adalah fenomena baru yang kita jumpai kadang kalau di tempat umum ya, seperti itu, mungkin batuk biasa atau bersin tapi orang sudah takut ya. Ini dalam rangka kewaspadaan saja. Selain itu menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi ya, PPI ya, ini biasanya di rumah sakit ya, saat berada di fasilitas kesehatan terutama di unit gawat darurat ya. Kemudian pencegahan individual di antaranya mencuci tangan lebih sering ya. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci ya. Misalkan kita habis bersalaman dengan orang atau kita menyentuh dengan benda-benda tertentu ya yang kita nggak kenal, maka sebelum kita menyentuh hidung, mulut, maka cucilah tangan ya dengan disinfektan, misalkan dengan sabun. Loh, kenapa kok menyentuh nggak boleh ya? Itu logikanya misalkan kita habis salaman kemudian yang kita ajak salaman tadi ternyata dia membawa virus di tangannya, kemudian waktu salaman pindah di tangan kita, kemudian tangan kita menggaruk hidung kita, kemudian terhirup, nah itulah yang berbahaya karena pintu masuknya itu lewat pernafasan ya, lewat pernafasan. Itulah logika yang paling sederhana. Berarti apa ya, memang itu konsekuensinya, harus sesering mungkin mencuci tangan. Kemudian hindari berjabat tangan ya. Jadi di masa pandemi sekarang ini ya, biasanya pakai kode itu ya, pakai kode untuk salaman ya.
Ya ini untuk ikhtiar ya, untuk keselamatan bersama ya, menggunakan masker ya. Hindari interaksi fisik dekat dengan orang yang memiliki gejala sakit, terutama orang yang memiliki gejala flu ya. Tutup mulut saat batuk dan bersin dengan lengan atas dan ketiak atau tisu ya. Langsung ya, buang ke tempat sampah setelah selesai. Jadi tisunya jangan digunakan beberapa kali, cukup single use, satu kali penggunaan. Kemudian segera mengganti baju atau mandi sesampainya di rumah setelah bepergian. Nah ini juga penting. Misalkan kita habis kerja ya, misalkan di puskesmas atau rumah sakit atau di tempat umum ya, di pasar, terminal, stasiun, sesampainya di rumah jangan menemui keluarga dulu, tapi ganti baju dulu ya, kemudian baju, celana dan yang lainnya kita kumbak, orang Jawa itu ya istilahnya, dikum air, dikasih disinfektan, kemudian kita mandi bersih, baru kita menemui keluarga. Itu ikhtiar kita, usaha kita untuk mengamankan anggota keluarga yang kadang mungkin kita membawa dari luar, tadi mungkin nempel di baju, kemudian kita kasih air, direndam gitu ya, kalau orang Jawa dikum gitu ya, direndam dalam air yang sudah dikasih sabun ya, maka nanti akan mati, akan rusak ya, virus itu ya. Maka dia tidak akan bisa menularkan, insya Allah seperti itu ya. Maka jangan menemui keluarga setelah kita bepergian, kecuali bajunya sudah direndam dengan disinfektan, kita juga mandi dengan sabun bersih ya, insya Allah itu ikhtiar kita. Bersihkan dan berikan disinfektan secara berkala pada benda-benda yang sering disentuh dan pada permukaan rumah dan perabot seperti meja, kursi ya, gagang pintu. Nah, ini gagang pintu ini kan sering ya, kita keluar masuk mesti pegang gagang pintu, atau ada tamu juga mungkin gagang pintu juga. Ini perlu sesering mungkin untuk di disinfektan ya. Peningkatan imunitas diri dan pengendalian komorbid dalam melawan COVID ya, menjaga sistem imun merupakan hal yang penting, terutama mengendalikan penyakit penyerta komorbid. Ini penting ya, karena kebanyakan kasus yang meninggal itu biasanya punya komorbid ya, punya penyakit penyerta yang lainnya, sehingga berdampak fatal kepada penderita COVID. Terdapat beberapa hal yang dapat meningkatkan imunitas diri pada orang yang terpapar COVID, di antaranya konsumsi gizi yang seimbang ya, ini penting. Kemudian aktifkan fisik atau senam ringan ya, kemudian istirahat yang cukup, kemudian penting juga suplemen vitamin ya. Dan tidak kalah menariknya, hindarilah rokok ya, karena rokok akan merusak paru-paru, dan begitu kalau nanti virus masuk ke dalam paru-paru maka dia cepat menginfeksi karena posisi paru-paru sudah rusak ya, dengan adanya merokok. Kemudian mengendalikan komorbid, misalkan DM, hipertensi, CA. Ini kalau seseorang sudah merasa, oh saya membawa DM misalkan, oh punya hipertensi, oh CA, maka harus hati-hati. Ini bagian komorbid, sehingga tatkala seseorang itu kena dalam posisi dia punya komorbid, maka risiko kematiannya lebih tinggi dibanding orang yang tidak punya komorbid. Itu adalah data di lapangan yang kita lihat, kebanyakan yang meninggal karena memang punya komorbid. Kemudian pencegahan level masyarakat tidak berdekatan atau berkumpul di keramaian atau tempat-tempat umum. Jika terpaksa berada di tempat umum, maka gunakanlah masker ya. Sampai hari ini masih dianjurkan untuk menghindari keramaian. Bahkan kita sholat pun jaga jarak gitu ya. Walaupun nanti ada mau balik bawa dalil bahwasanya begini dan begitulah. Dalilnya benar dalilnya, cuma kadang salah dalam konteks pemahaman. Maka di sini tatkala kita berhujjah, maka lihatlah hujjah tersebut dan bagaimana penjelasan para ulama gitu ya. Kemudian hindari melakukan perjalanan baik keluar ataupun ke luar kota atau ke luar negeri. Ini harus hati-hati. Bahkan dari luar masuk pun juga harus dicegah ya. Keluar masuk itu harus diawasi dengan ketat, karena disitulah sebenarnya sebagai kata kunci ya, seperti dulu waktu di Wuhan ya, di tempat kita masih aman, tapi karena
perjalanan Indonesia Wuhan dibuka, ya, maka resiko mobilitas penduduk itu akan berpengaruh dengan membawa virus tadi. Hindari bepergian ke tempat-tempat wisata, ya, karena di sana akan banyak bertemu dengan orang yang kadang tidak memperhatikan prokes. Mengurangi berkunjung ke rumah kerabat atau teman atau saudara dan mengurangi menerima kunjungan atau tamu. Jadi sekarang istilah stay at home ya. Cuma kalau nggak punya kerjaan stay at home terus makan apa gitu ya. Ini yang perlu dipikirkan ya. Cara cerdas mencari rezeki di masa pandemi gitu ya. Nah, ini juga penting ini ya. Karena bagaimanapun keluarga kan butuh makan gitu ya. Kemudian mengurangi frekuensi belanja dan pergi berbelanja saat benar-benar butuh, usahakan bukan pada jam yang ramai ya. Jadi usahakan ke warung untuk belanja keluarga itu ya jangan sering gitu ya. Misalkan 3 hari sekali, 4 hari sekali, itu pun hindari jam-jam sibuk gitu istilahnya. Jam sibuknya pagi dan sore ya, maka kita belanjanya tengah malam, oh enggak tengah malam ya sudah tutup ya, di siang hari misalkan. Nah, kita harus tahu pola masyarakat berbelanja di situ jam berapa, kita menghindari jam-jam sibuk. Kemudian menerapkan WFH, jadi bekerja dari rumah ya. Seperti sekarang kuliah dari rumah gitu ya. Kuliah dari rumah dengan daring ya. Itu juga dalam rangka upaya ikhtiar juga ya, menekan kasus ya. Jadi kita niatkan ikhlas saja, insya Allah dapat pahala ya kan? Belajar dapat pahala, mengajar juga dapat pahala, walaupun kita nggak saling bertemu ya lewat daring ya, insya Allah ya, karena memang kondisi yang belum memungkinkan, maka kita banyak berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera diangkat oleh Allah ya, sehingga selesai gitu ya. Walaupun secara teori kalau kita bilang sangat sulit kalau sudah ada agent di suatu tempat untuk betul-betul zero ke betul-betul nol, itu hampir-hampir ya impossible ya, secara teori. Tapi kalau Allah mengendaki selesai ya jelas selesai, karena kita orang-orang yang beriman ya, insya Allah yakinlah dengan takdir itu. Manusia hanya bisa berusaha, bisa berikhtiar, tapi keputusan semua pada Allah gitu ya. Untuk sementara waktu dapat melaksanakan ibadah di rumah ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu Idul Fitri pun di rumah gitu ya. Pernah kan kita alami Idul Fitri di rumah ya. Jadi kita jadi imam sholat Id tapi di rumah dengan keluarga sendiri ya. Alhamdulillah kemarin di 2021 sudah dibuka ya, walaupun masih terbatas dengan menerapkan prokes yang ketat, tapi ya sudah alhamdulillah paling tidak kita sudah bisa melaksanakan ya berjamaah di luar ya, tidak hanya di rumah. Kemudian menerapkan etika batuk dan bersin. Jika terpaksa harus bepergian saat batuk dan bersin, gunakan tisu lalu buang tisu ke tempat sampah yang ada. Kemudian segera cuci tangan. Jadi kalau kita bersin menggunakan sapu tangan, maka buanglah sapu tangan tersebut ke tempat yang tepat, jangan dibuang di sembarang tempat. Dan kita segera mencuci tangan. Jika tidak ada tisu atau saat batuk dan bersin, tutupi dengan lengan atas dan ketiak. Jadi mulut kita merapat di lengan kanan atau lengan kiri ya, dekat dengan ketiak, sehingga tidak menyemprotkan gitu ya bersin itu atau batuk. Kemudian berikutnya karantina kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, untuk mengurangi penyebaran suatu wabah perlu dilakukan karantina kesehatan, termasuk karantina rumah, kemudian pembatasan sosial, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. Jaga jarak fisik dan pembatasan sosial. Pembatasan sosial adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk ya, satu masyarakat dalam satu wilayah. Jadi tidak sebebas sebelum adanya pandemi. Pembatasan sosial ini dilakukan oleh semua orang di wilayah yang diduga terinfeksi penyakit. Begitu ada kasus, maka pembatasan itu segera dilaksanakan atau diterapkan. Pembatasan sosial berskala besar bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit di wilayah tertentu. Pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi misalkan meliburkan sekolah, kemudian meliburkan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan ya, dan ataupun pembatasan kegiatan di tempat ataupun fasilitas umum ya. Bahkan sekarang taklim pun mungkin juga dengan daring gitu ya. Jadi sekarang semua orang sangat familiar dengan istilah daring gitu ya.
Selain itu, pembatasan sosial juga dilakukan dengan meminta masyarakat untuk mengurangi interaksi sosialnya dengan tetap tinggal di dalam rumah, stay at home, maupun pembatasan penggunaan transportasi publik. Ya, bahkan kalau sekarang bepergian keluar daerah harus di rapid test ya. Yang dilakukan dalam pembatasan sosial, dilarang berdekatan atau kontak fisik dengan orang, mengatur jarak terdekat 1-2 meter, tidak bersalaman, tidak berpelukan, dan berciuman. Dan ini bahaya ini. Bagaimana Pak kalau kita sudah berkeluarga? Ya insya Allah nggak apa-apa, karena kita sudah hariannya ketemu, jadi sudah homogen. Yang bahaya itu yang diterapkan ya. Kita ketemu habis yang mungkin dari luar kota, dari ini, dari itu yang berbahaya. Tapi kalau sudah homogen insya Allah ya aman lah. Bismillah, insya Allah aman. Bekerja dari rumah jika memungkinkan dan kantor memperlakukan ini ya, ini penting ya. Kalau di tempat kami ya diperlakukan, jadi seminggu 1 kali WFA, jadi 1 bulan libur 4 hari gitu ya. Istilahnya bekerja dari rumah tapi tidur gitu ya. Dilarang berkumpul massal di kerumunan dan fasilitas umum, hindari berkumpul teman dan keluarga, termasuk berkunjung atau bersilaturahmi tatap muka, dan menunda kegiatan bersama. Hubungi mereka dengan telepon, internet, dan ani. Jadi kita lebih banyak menggunakan sosial itu dengan medsos gitu ya. Kalau dulu mungkin kita mengunjungi, saling berziarah ya, tapi sekarang mungkin ziarahnya dengan WA, dengan Telegram ya, dan yang semisal. Gunakan telepon atau layanan online untuk menghubungi dokter ataupun fasilitas lainnya. Bahkan beberapa dokter praktek itu kadang lewat itu ya, semacam daring ya, pakai internet juga untuk komunikasinya. Jika sakit, dilarang mengunjungi orang tua ataupun lanjut usia. Jika Anda tinggal satu rumah dengan mereka, maka hindari interaksi langsung dengan mereka. Unjuk kehati-hatian, karena lansia itu secara fisikly sudah menurun ya, dan biasanya juga sudah punya komorbid, misalkan DM, darah tinggi. Kemudian berikutnya orang tanpa gejala atau OTG. Seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID, di mana orang tanpa gejala merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi. Kemudian ODP, orang dalam pemantauan ya, orang yang mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam dan atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek ya, sakit tenggorokan ataupun batuk, dan tidak ada penyebab, dan berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan pada hari ke-14 terakhir sebelum timbul memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di wilayah ataupun daerah yang ada transmisi lokalnya. Kemudian yang kedua, orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek ya, atau sakit tenggorokan atau batuk ya, dan pada hari ke-14 terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID. Kemudian pasien dalam pengawasan atau PDP, orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ya, demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam disertai salah satu gejala atau tanda penyakit pernapasan seperti batuk, sesak nafas ya, tenggorokan, pneumonia, dan sebagainya, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis dan meyakinkan, dan pada 14 hari terakhir belum timbul gejala, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Orang demam dengan lebih dari 38 derajat ya, atau riwayat demam atau ISPA ya, pada hari ke-14 terakhir belum timbul gejala, memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID. Orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Kemudian kontak erat. Seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter dengan kasus pasien, dan pengawasan atau konfirmasi dalam 2 hari sebelumnya kasus timbul dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
Kemudian termasuk kontak erat, petugas kesehatan memeriksa, merawat, mengantar, dan membersihkan ruangan di tempat kerja. Perawatan harus tanpa menggunakan APD sesuai dengan standar. Di ruang tempat perawatan harus menggunakan APD. Ini penting ya. Karena ini bagian daripada ikhtiar APD ini. Kalau tidak, APD pun harus memperhatikan standar ya. Kemudian orang yang berada dalam suatu ruangan yang sama dengan kasus ya, termasuk tempat kerja, kelas, rumah ya, dalam 2 hari sebelum kasus timbul ya, dan 14 hari setelah kasus gejala. Orang yang bepergian bersama dengan radius 1 meter dengan segala jenis alat angkut atau kendaraan dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Kemudian penyelidikan EPID dalam rangka penanganan wabah diperlukan diantaranya identifikasi kasus, identifikasi faktor risiko, kemudian kontak erat, pengambilan spesimen, kemudian penanganan awal, dan pengolahan dan analisis datanya. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan di forum tanya jawab. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.